Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 255. Pertanyaan, apakah ada batasan waktu ketika melakukan iktikaf, misalnya 30 menit atau selebihnya, dan apa saja kegiatan saat iktikaf? Iktikaf itu bukan hanya 30 menit. Kalau berdasarkan apa yang Nabi perintahkan kepada Umar bin Khattab, iktikaf itu minimal 1 malam. Ya, dahulu Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Dulu ketika masih masa jahiliyah, aku pernah bernadar untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Maka faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam aufi nadraka. Maka Nabi bersabda kepada Umar, laksanakan, tunaikan nazarmu. Summa atakafa lailah. Kemudian Umar beriktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Jadi berdasarkan riwayat ini, iktikaf itu minimal 1 malam sampai berakhir atau sampai sholat subuh. Sampai sholat subuh, jadi 1 malam. Dan apa yang dilakukan iktikaf itu? Sekarang sebelum kita melakukan sesuatu dalam iktikaf, perlu dipahami dulu apa toh iktikaf itu. Apakah iktikaf itu hanya berdiam diri, nginep di masjid tok, atau apa saja? Maka coba diingat itu Quran surat Al-Anbiya ayat 52. Asal kata dari iktikaf, kita akan tahu di situ. Sehingga nanti saudara-saudara yang akan iktikaf di 10 hari terakhir, biar mengetahui dulu sebelum melakukan iktikaf, paham dulu apa itu iktikaf. Iktikaf itu bukan hanya pindah tempat, bukan hanya pindah tidur dari rumah ke masjid, bukan. Al-Anbiya 52. Surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 52. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Ya, ada akifun. Akifun itu fa'il dari akafa. Akafa itu makna dasarnya adalah fokus pada sesuatu hal. Itu mana akafa. Jadi serius dan fokus kepada sesuatu hal. Dahulu Nabi Ibrahim ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya, Nabi Ibrahim itu sampai tidak habis berpikir, gimana kaumku ini dengan patung yang mereka buat saja bisa sangat fokus dan tidak mudah dipalingkan dari patung-patung tersebut. Akif itu fokus pada sesuatu hal sehingga tidak mudah dipalingkan oleh apapun. Itu akafa, akif. Seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Terhadap berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat yang tidak bisa memberi manfaat maupun madharat, ternyata mereka fokus betul dan tidak bisa dipalingkan dari patung-patung itu.
diseru oleh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan patung-patung itu, malah marah, malah mengancam Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak bisa menerima dengan akal sehatnya. Masa patung yang dibuat sendiri kemudian disembah, diberi makan, diajak ngomong. Padahal makanan dihadapkan di depannya, ya patungnya tidak bisa makan. Kalau di zaman Nabi Ibrahim dulu adalah bentuknya patung-patung berhala, sehingga kaumnya Nabi Ibrahim betul-betul fokus dalam penyembahan kepada patung-patung tersebut dan tidak mudah dipalingkan oleh hal apapun. Nah, sekarang patung-patung itu sudah menjelma, berubah ke banyak hal. Ya, menjelma pada pekerjaan saat ini. Banyak saat ini orang yang fokus kepada pekerjaannya, akif betul kepada pekerjaannya, dan tidak mudah dipalingkan oleh apapun. Ketika sibuk dengan pekerjaannya, diseru panggilan azan hayya 'alas shalah, tetap tidak bergeming dari pekerjaannya, terus fokus. Kejar setoran, kejar lemburan. Ketika mendengar azan Jumat, terus, karena pembelinya masih berdatangan. Padahal kalau mendengar azan harusnya tinggalkan semua urusan, termasuk jual beli. Ini masih banyak pembeli, masih sibuk pekerjaan, tetap saja dia fokus pada pekerjaannya itu. Patungnya menjelma menjadi pekerjaan untuk saat ini. Kalau zaman Nabi Ibrahim jelas patung itu. Sekarang macam-macam. Pecinta bola, Liga Champion dini hari sampai masuk waktu subuh. Ketika sedang asik-asiknya lihat sepak bola, tidak peduli, diingatkan diajak tahajud, ora peduli, tidak bergeming, dia aktif betul melihat tontonan sepak bola itu, fokus betul, tidak mudah dipalingkan. Mendengar azan subuh berkumandang, tetap tidak beranjak dari layar televisinya karena belum selesai, apalagi seru-serunya. Ini aktif, fokus pada satu hal dan tidak bisa dipalingkan oleh hal apapun, tidak mudah dipalingkan. Dari akafa, i'tikaf, kemudian di situ ada tambahan 2 huruf, alif dan ta, menjadi i'takafa. Kalau akafa tadi pelakunya disebut akif, i'takafa menjadi mu'takif, sifatnya disebut i'tikaf. Dalam bahasa Arab, setiap ada tambahan bangunan, tambahan huruf, itu menandakan adanya usaha dari manusia yang serius. Sehingga i'takafa itu berarti ada usaha dari manusianya untuk serius, fokus, tidak mudah dipalingkan oleh hal-hal duniawi. Sekarang kalau judulnya i'tikaf, sudah berada di dalam masjid, tetapi yang dilakukan tetap ngurusi dagangan melalui HP-nya, ngurusi urusan-urusan duniawinya, ngurusi pekerjaannya, meskipun dia berdiam di dalam masjid, namun dia tidak disebut sedang i'tikaf, karena fokusnya tetap pada masalah-masalah duniawi, pada masalah pekerjaan. Guru, wah saya belum meninggalkan tugas, dia ngurusi tugas, WA ini itu, pekerjaannya, oh nanti kulaknya di sini, anunya di sini, jual sekian, titip pesan kepada orang rumah.
Meskipun dia berdiam di dalam masjid pengen iktikaf, namun tidak disebut iktikaf. Karena iktikaf itu bukan hanya pindah tempat dari rumah kemudian menuju masjid. Kalau di rumah dengan HP-nya sibuk ngurusi masalah duniawi, begitu pindah ke masjid kok masih tetap sibuk ngurusi masalah duniawi dengan HP-nya, meski fisiknya ada di dalam masjid namun hatinya di luar. Nah, itu tidak disebut iktikaf. Maka fokus. Kalau iktikaf ini fokus tentu harus ada program yang ingin diraih ketika iktikaf itu. Tidak hanya asal-asal ikut-ikutan iktikaf, pokoknya saya iktikaf, masuk ke masjid, melihat orang sholat, ikut sholat, melihat orang ngaji, ikut ngaji, melihat orang zikir, ikut zikir, tanpa ada program tertentu yang harus dia fokuskan untuk diraih, ditargetkan. Ya, maka yang dilakukan dalam iktikaf itu banyak hal, yang mana semuanya fokus untuk akhirat, fokus untuk mengingat Allah. Bisa dengan zikrullah, zikir pada Allah, bisa dengan qiraatul Quran, bisa dengan tilawatul Quran, bisa dengan tahfidzul Quran, atau dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, tadabbur Al-Quran, atau mendengarkan kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang agama di situ. Pokoknya hal-hal yang menyebabkan kita ingat dan fokus kepada Allah, itu dilakukan dalam iktikaf, sehingga tidak sibuk dengan urusan dunianya. Lali durung kulaan, pesen pada anaknya, nanti kulak di sini ya, nanti jual sekian, nanti inilah, berarti perbuatan yang dilakukannya tidak fokus pada Allah, maka tidak disebut iktikaf. Ya, ada lagi? Berikutnya, mohon penjelasan isi dari hadis yang ada di brosur halaman 16, hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 333 nomor 2473 tentang i'tikaf. An Aisyah annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda marizan wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bisaumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah, ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat i'tikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid jami'. Hadis itu menjelaskan beberapa larangan bagi orang yang sedang fokus beriktikaf. Di antaranya, menurut sunnah, as-sunnatu 'alal mu'takif. Menurut sunnah, orang yang beriktikaf itu alla ya'uda maridan. Itu ada larangannya. Tidak menjenguk orang sakit. Berarti kalau menjenguk orang sakit, maka iktikafnya batal. Wala ya'uda janazah, juga tidak melayat. Karena menjenguk orang sakit, melayat berarti keluar dari tempat iktikafnya. Juga wala yamassa imra'atan, tidak mencumbu istrinya. Wala yubashiraha, dan juga tidak mengumpulinya. Meski istrinya itu, meski di malam hari itu hubungan suami istri itu boleh malam hari puasa. Namun jika sedang beriktikaf, fokus iktikaf, tahan dulu.
Jangan kok terus pulang keluar dari tempat iktikafnya kemudian pulang ke rumah ngumpuli istrinya, jangan. Kalau memang mau fokus iktikaf. Samping itu, wala yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu. Tidak keluar dari tempat iktikaf melainkan untuk satu keperluan yang sangat-sangat urgent, yang mana dia memang harus melakukannya. Seperti buang hajat, buang air besar, buang air kecil, itu mau tidak mau harus keluar dari tempat iktikaf. Ya. Kemudian wala i'tikafa illa bisaumin. Wala i'tikaf fa illa fi masjidin jami'. Tidak disebut i'tikaf kecuali dengan puasa. Maksudnya i'tikaf ini dilakukan ketika di bulan Ramadan di siang hari, meski kita berdiam diri di masjid, zikrullah ini itu, tilawah Quran, tadabbur Quran, namun posisinya kita tidak puasa, maka itu tidak dinamakan i'tikaf. Orang beriktikaf itu kalau itu di bulan Ramadan harus dengan puasa. Misalkan kita musafir itu boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Kemudian 10 hari terakhir kita masih ada di tempat safar, lantas kita i'tikaf di masjid dengan tidak puasa, maka itu tidak disebut i'tikaf. Kalau i'tikaf di bulan Ramadan siang hari harus dengan puasa, baru dinamakan i'tikaf. Kemudian juga tidak dinamakan i'tikaf kalau tidak dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' itu maksudnya masjid yang di situ digunakan atau didirikan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, itu disebut masjid jami'. Kenapa? Karena kalau di tempat itu misalkan musola, di Indonesia ini kan musola biasanya hanya didirikan sholat 5 waktu, tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah nanti kalau beriktikaf di situ ketika datang hari Jumat, karena di situ tidak didirikan sholat Jumat, maka harus keluar dari tempat iktikaf menuju masjid di mana di situ didirikan sholat Jumat. Maka saudara yang mau iktikaf, pilihlah masjid yang memang di situ didirikan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Jadi hadis ini berisi larangan-larangan. Meskipun iktikaf itu sunnah, kita tahu iktikaf itu sunnah, namun rumus dalam Al-Quran, kalau ibadah sunnah disebut dalam Al-Quran, itu berarti mengandung makna ibadah sunnah tersebut punya keistimewaan yang luar biasa. Sekarang sholat sunnah misalkan, ada berapa sholat sunnah? Sholat sunnah itu ada banyak, ya. Ada zuha, ada rawatib, ada tahajud, ada witir. Namun oleh Al-Quran yang disebut sholat sunnah adalah tahajud. Itu berarti sholat sunnah tahajud mengandung keistimewaan luar biasa, sekalipun itu sholatnya sunnah hukumnya. Yang tidak sholat tahajud tidak dosa. Namun kalau sampai ibadah sunnah itu disebut oleh Al-Quran, itu berarti memiliki keutamaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Termasuk i'tikaf ini, wala tubashiruhunna wa antum akhifuna fil masajid. Jangan kamu kumpuli istri-istrimu sedang kamu sedang beriktikaf. Nah, berarti iktikaf ini meskipun ini ibadah sunnah, boleh kita untuk tidak beriktikaf, namun karena ini ibadah
sekalipun sunnah tapi disebutkan di dalam Al-Quran, berarti i'tikaf ini punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah, meski nilainya hukumnya sifatnya sunnah, namun nilainya luar biasa di hadapan Allah karena Allah sebut di dalam Al-Quran. Maka bagi orang yang memang betul-betul niat untuk beriktikaf, fokus betul, jangan mudah terpalingkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Di dalam hadis ini disebutkan, bahkan menurut sunnah itu orang yang sedang beriktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak mencumbu, dan tidak menggauli istrinya, tidak keluar dari tempat iktikaf melainkan untuk kebutuhan yang memang harus dia kerjakan. Hal-hal ini harus dipenuhi, berusaha semaksimalnya dipenuhi oleh orang-orang yang mau beriktikaf kalau ingin mendapatkan nilai iktikaf yang luar biasa di hadapan Allah. Ya, itu maksud hadis. Itu demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?